padang rumput yang memiliki pohon-pohon yang cukup tinggi. Meskipun pohon itu cukup tinggi, tetapi pertumbuhannya sangatlah jarang terjadi. Karakteristik sabana. 1. Sebagian hutan dikelilingi oleh rumput-rumputan yang agak tinggi. 2. Sabana memiliki suhu yang hangat sepanjang tahun. 3. Sabana umumnya tersebar di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis. 4. Curah hujan sedang dan cenderung tidak teratur, yaitu sekitar 100 hingga 150 mm per tahun. 5. Dihuni oleh binatang-binatang yang bersifat herbivora dan karnivora. 6. Sabana memiliki resapan air yang disebut porositas dan pengairan yang disebut drainase yang cukup baik. 7. Sabana dapat berubah menjadi kawasan yang ditumbuhi semak belukar atau berubah menjadi hutan basah. Sabana dapat ditemui di beberapa negara seperti Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia. Flora endemik di sabana. Tumbuhan yang hidup di sabana adalah rumput. Selain itu juga ada jenis pohon yang tumbuh di sabana, yaitu akasia dan palem. Meski begitu, pohon ini tidak tumbuh rapat, melainkan tumbuh menyebar secara jarang, berselang-seling, dan tidak beraturan. Selanjutnya, ada fauna. Fauna endemik di sabana. Hewan-hewan yang hidup di sabana mempunyai ciri khas, yaitu mampu bertahan hidup di rumput yang kering, seperti singa, wildebeest, hyena, macan tutul, buaya, zebra, unta, jerapah, dan gajah Afrika. Peran sabana, sumber pangan. Sabana menyediakan lahan untuk pertanian dan peternakan. Tanaman pakan ternak dan tanaman pangan sering ditanam di kawasan ini. Pengatur iklim. Sabana membantu dalam pengaturan suhu dan siklus air, serta berperan dalam penyerapan karbon yang penting untuk mitigasi perubahan iklim, erosional dan konservasi tanah. Vegetasi sabana membantu pengurangan erosi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah. Berikut ini beberapa manfaat sabana, diantaranya yaitu sebagai gudang penyimpan cadangan air tanah, menjadi habitat bagi berbagai macam flora dan fauna, menyeimbangkan alam, mencegah bencana alam, contohnya tanah longsor atau erosi tanah, sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis fauna, bermanfaat untuk perekonomian warga sekitar dan pemerintah karena dapat dijadikan tempat wisata. Yang pertama ada perubahan iklim, yaitu variabilitas iklim dapat mengaruhi pola hujan dan suhu yang berdampak pada ekosistem sabana. Yang kedua ada penggunaan lahan. Konversi lahan sabana menjadi lahan pertanian atau pemukiman dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada kebakaran hutan. Kebakaran yang sering terjadi di sabana dapat merusak habitat dan mempengaruhi spesies lokal. Yang keempat ada konversi tantangan dalam melestarikan spesies dan ekosistem sabana yang unik, mengingat banyak tekanan dari aktivitas manusia. Yang kelima ada pergeseran ekosistem, perubahan dari sabana menjadi tipe ekosistem lain akibat tekanan lingkungan atau aktivitas manusia. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan ilmuwan.